Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hamaduddin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat menjalankan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya itu seumpama orang melaksanakan sholat sepanjang malam. Sholat sepanjang malam, tahajud dari isya sampai subuh. Sholat-sholatnya ganjarannya kurang lebih seperti itu, bisa dibayangkan. Sedangkan rakaat ini qoblal fajri, 2 rakaat kita melaksanakan sholat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau dibayangkan itu tidak kebayang. Salat sunat 2 rakaatnya saya sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Maka oleh karena itu kita patut bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dapat tugas dadakan. Semalam diberitahu bahwa Ustadz Asep berhalangan, maka diwakilkan tidak ada pohon akar pun jadi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu penggalan hadis yang hadisnya cukup panjang, tapi ini penggalannya saja mengenai keutamaan daripada sholat. Ini ditulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Ibrahim Samarqandi yang juga banyak diriwayatkan oleh jumhur ulama. Kurang lebih hadisnya itu seperti matanya adalah man hafazu ala sholat, barang siapa yang menjaga sholatnya, akramullahu ta'ala bi khamsihi sholin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'u anhu diqal is, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkannya dari kesempitan hidup. Jadi yang jaga sholatnya ini, kata Nabi, jadi kalau dia jaga benar-benar, yarfa'u anhu diqal is, itu yang pertama. Jadi ini bisa dibayangkan kalau seolah-olah dengan dijauhkan daripada kesempitan hidup, ini seolah-olah bayangan kita itu juga orang Cina kok mereka pada benghar-benghar gitu berantara sholat. Nah, ini kalau kata bahasa Indonesia almarhum, ada orang yang serba ada tapi hatinya sempit karena tidak ada amal agama. Tapi ada orang yang kelihatannya serba kekurangan tapi hatinya luas. Jadi hatinya itu lapang. Jadi itu pandangan secara subjektif. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah salah menyampaikan satu perkara kepada umatnya. Jadi makanya ditekankan
Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan, yarfa'u anhu biqabis, dijauhkan daripada kesempitan hidup. Tapi orang yang jaga salat benar-benar, pasti Allah akan jauhkan dari kesempitan hidup. Pasti dijauhkan daripada kesempitan hidup. Dengan syaratnya dia jaga. Kan disebutnya man hafazun, yang menjaga. Kemudian yang kedua, karena ada 5 kemuliaan, wa adzabil qabr. Ketika dia mati, maka Allah jauhkan daripada azab kubur. Azab kubur. Azab kubur itu perkara yang besar. Azab kubur, alam kubur itu gerbang menuju akhirat, pintu gerbang menuju akhirat. Jadi maka Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu ketika di majelis Rasulullah SAW itu sering menangis ketika diceritakan tentang alam kubur. Ketika dalam pembahasan mengenai azab kubur itu Sayyidina Utsman sering menangis. Tapi kalau azab neraka beliau tidak nangis. Diceritakan tentang bagaimana sisanya neraka, itu tidak menangis. Tapi ketika azab kubur menangis. Maka sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis ketika mendengar Rasulullah menerangkan tentang perkara alam kubur? Maka dia selamat sampai ke akhirat. Dan barang siapa yang celaka, yang ada masalah di alam kuburnya, maka bermasalah sampai akhirat. Dia akan bermasalah sampai akhirat. Sehingga alam kubur itu gerbang, pintu pertama menuju akhirat. Kalau selamat ya selamat. Tapi kalau kita bermasalah, ya itu masalah pertama menuju akhirat. Nah, orang yang jaga sholatnya ini, yang menjaga sholatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan daripada azab kubur. Khusus dalam sebuah hadis diterangkan, khusus orang yang meninggalkan sholat, yang melalaikan sholat, itu ada ular yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggodanya, untuk menyiksanya, yang namanya disebut Sujaul Aqra. Sujaul Aqra ini panjangnya 1 bulan perjalanan, panjang kukunya 70 hasta. Jadi panjang ularnya itu 1 bulan perjalanan. Jadi kalau misalnya kita berjalan kaki, ini gambaran saja di dunia ini. Kalau kita berjalan kaki itu kira-kira 1 bulan perjalanan dari Bandung ke Surabaya itu jalan kaki. 1 bulan perjalanan. Itu kurang lebih 1000 kilo. Kurang lebih 1000 kilo. Kita jangan jalan kakinya santai. Itu sebulan perjalanan. Nah, panjangnya seperti itu. Yang itu yang diutus bagi orang yang masuk ke alam kubur karena dia lalai daripada sholatnya, yang mau nyiksanya di dalam kubur. Dan dia bisa berbicara dengan fasih. Ular ini dia didatangkan bisa berbicara sebagai bahasa manusia. Aku adalah Sujaul Aqra, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk menyiksamu karena engkau semasa di dunia engkau melalaikan sholat. Nah, itu baru awal di alam kubur. Maka orang yang menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan daripada azab kubur. Itu hanya bagiannya saja, hanya salah satu bagian saja. Banyak sekali kisah-kisah atau keterangan-keterangan yang menjelaskan bagaimana nanti keadaan manusia di alam kubur ketika dia lalai daripada agama, dia lalai daripada sholat. Yang pertama, yarfa'u anhu biqadis, yang kedua adzabil kubri, yang ketiga wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Nah, ini sudah masuk ke fase hari kiamat. Nanti dia hari kiamat nanti, yang ketiganya dia akan mendapatkan catatan amal melalui tangan kanan. Wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Akan mendapatkan catatan amal
melalui tangan kanannya. Karena nanti ada orang yang diberikan catatan amal, wa yu'ti kitabahu bisimali, di tangan kirinya. Ada juga wa yu'ti kitabahu bi'adrih, jadi dari belakangnya, dipukulkan dari belakangnya. Nah, yang terbaik itu pertanda baik ketika nanti di hari kiamat manusia yang amalannya diberikan melalui tangan kanan. Maka inilah dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan. Hari kiamat adalah huru-hara yang terbesar sepanjang masa. Jadi hari kiamat adalah perkara yang paling besar nanti di kehidupan manusia. Perjalanannya sangat panjang. Jadi para ulama menjelaskan hari kiamat itu akan terjadi selama 50.000 tahun. Huru-hara itu 50.000 tahun. Kita diam posisi hari kiamat itu 50.000 tahun namanya. Maka itu manusia itu berkeluh kesah, ada yang berputus asa dan sebagainya. Sehingga berbondong-bondong mereka datang di hadapan Nabi Adam, wahai Adam, engkaulah manusia yang pertama lahir didatangkan ke dunia, engkaulah Nabi yang pertama, mintakanlah ampun kami kepada Tuhanmu agar kami mendapatkan keselamatan, agar kami ini diselamatkan daripada huru-hara ini. Maka Nabi Adam mengatakan, tidak, aku malu kepada Tuhanku. Datanglah kepada Idris. Terus sampai di bawah semuanya lagi menolak dengan bahasa yang sama. Tidak, aku malu kepada Tuhanku. Sampai yang terakhir kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berbondong-bondong menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kaulah Nabi yang terakhir. Berikanlah syafaat kepada kami, mintalah kepada Tuhan agar kami ini terhindar daripada huru-hara ini. Maka Rasulullah SAW memandang umat, maka Rasul melihat ada cahaya putih dan cahaya hitam. Cahaya putih itu orang-orang yang mengikuti, orang-orang Islam yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya, sedangkan warna hitam itu orang-orang yang meninggalkan agama. Maka Rasulullah berdoa, yang mendapatkan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang cahaya putih, orang-orang Islam yang senantiasa ikut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya berputus asa. Dahsyat sekali nanti kejadian hari kiamat. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal dengan tangan kanan, maka mereka pasti akan selamat. Mereka akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara 7 naungan yang nanti di hari kiamat tidak lain naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu pemimpin yang adil. Nah, termasuk juga orang yang senantiasa menjaga salatnya, di antaranya yang menjaga salat, baik salat wajib maupun salat sunat. Salat ini nafilah, tambahan saja. Sebenarnya menurut para alim ulama, kalau kita sudah benar menjaga salat wajib, salat sunat tidak perlu sebetulnya. Cuman karena salat wajib kita ini sering kurang sana kurang sini, maka kita perlu dengan salat sunat. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah salat wajib kita ini sempurna kita laksanakan. Karena kadang-kadang kita salat ini ingat kiri, ingat kanan, ingat HP, ingat WA, ingat browsing. Itu di dalam salat kita. Maka itu perlu kita salat sunat untuk menambah, untuk menyempurnakan salat wajib yang kurang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
Wa yu'til kitaba ini wa yamurru 'ala sirati kal barq. Yang keempatnya adalah wa yamurru 'ala sirati kal barq. Dia akan melintasi titian sirat bagaikan kilat. Nabi SAW ini ketika menjelaskan kepada para sahabat mengenai titian sirat, ini sampai berumpan rambut beliau, memikirkan bagaimana agar umat ini selamat daripada titian sirat. Karena titian sirat ini tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita, tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran kita. Ini hanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bisa diyakini dengan keimanan kita. Dan itu setiap manusia pasti akan melewati titian sirat, seluruh manusia. Karena di ujung titian sirat tidak ada surga, sedangkan di bawahnya adalah neraka. Di ujung titian sirat adalah surga, di bawahnya neraka. Maka neraka ini jaraknya titian sirat dengan dasar neraka ini, kata Nabi, itu jaraknya 70 tahun. Maka seandainya ada seorang bayi yang baru lahir, kemudian dia jatuh di titian sirat ini, dia jatuh ke dalam neraka, itu dia dari bayi itu sampai masuk dalam neraka itu jadi aki-aki, jadi kakek-kakek. Dia masih bayi, jatuh ke dalam dasar neraka itu sampai jadi kakek-kakek 70 tahun jaraknya. 70 tahun. Ini yang membuat Rasulullah SAW beruban memikirkan agar umatnya jangan sampai jatuh ke titian sirat. Wa yamurru 'ala sirati kal barq. Jadi yang hafazu 'ala shalah, yang dia jaga salatnya dengan betul-betul, maka dia melintasi itu bagaikan kilat. Hanya satu kecapan mata saja. Satu kecapan mata, dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan yang lain, maka dijelaskan ada orang yang berjalan titian sirat itu seperti yang merangkak, ada yang berlari, ada yang berjalan. Maka tergantung amal-amalannya ketika hidup di dunia. Tergantung amal-amalannya ketika hidup di dunia. Orang-orang yang tidak mempersiapkan amalnya di dunia ini, mereka akan berputus asa. Mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan selama di dunia. Sampai-sampai manusia-manusia yang hari ini menolak agama Islam, yang menolak agama Allah, maka mereka mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, kenapa kami dijadikan menjadi manusia? Kenapa kami tidak dijadikan jadi tanah saja, supaya kami tidak merasakan azab akhirat ini? Manusia-manusia yang dahulu hidup di dunia ini, mereka ketika datang ke akhirat tidak membawa agama, tidak bawa amal-amalan agama, tidak menyiapkan amal perbuatan mereka sesuai dengan syariat agama, mereka mengatakan mendingan kami jadi tanah saja. Jadi manusia kami tersiksa seperti ini. Mereka berputus asa yang luar biasa. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di titian sirat ini dikatakan itu jaraknya itu ada yang mengatakan 1500 tahun, ada keterangan yang mengatakan 300 tahun. Tapi ternyata ketika dilakukan penelitian, kajian, itu tidak ada pertentangan. Karena keterangan yang paling akurat, orang yang jaga sholat saja itu dia hanya sekejap, hanya satu kilat saja, hanya seperti kilat menyambar dia akan masuk ke dalam surga melewati titian sirat. Jadi itu gambaran bagaimana tergantung amalan manusia. Ada yang 300 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang sampai 1500 tahun. Mungkin yang 1500 tahun ini mungkin dia punya amalan sedikit, dengan susah payah dia bisa masuk ke dalam surga, tapi selamat juga sampai akhir, sampai ke dalam surga. Dia punya amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga, tapi jadi perjuangan titian siratnya luar biasa. Dia berjalannya luar biasa.
Mungkin karena dia terlambat masuk surga itu karena masih itu suka main WA, masih buka-buka HP ketika sholat. Nah, itu bisa pengaruh juga. Si Bang Adi suka rada tersinggung. Nyesal Adi jalan Jumatan di Al-Kausar. Mendingan di Baitur Rahman ya Bang Adi ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran titian syirat. Jadi kalau Jainuddin Abjad almarhum itu mengatakan bahwa titian syirat itu lebih tajam dari mata pedang, bagaikan rambut dibelah 7. Sangat sakit, sangat tajam. Jembatan ini sangat tajam yang harus dilalui oleh setiap manusia. Maka ada orang yang begitu berjalan itu langsung teriris, potong langsung masuk ke dalam neraka. Ada orang yang bergelantungan katanya. Kemudian yang kelima dari 5 kemuliaan ini, yang terakhir itu wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia akan memasuki surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab. Nah ini harapan kita semua. Harapan kita yang iman kepada Allah, mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Harapan kita masuk surga tanpa dihisab. Karena kalau dihisab itu perkaranya berat. Itu pasti ditelusuri semuanya, pasti akan diperiksa semuanya. Makanya sholat ini suatu yang perkara yang sangat besar setelah perintah iman. Awwalu yahsabuhil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Awal sekali akan diperiksa kepada hambanya di hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa in salahat salat sa'iru amalih wa in fasadat sa'iru amalih. Apabila salatnya baik, maka amalan yang lain ikut baik. Tapi kalau amal salatnya ini rusak, buruk, maka amalan yang baik lain jadi rusak. Maka diperiksa semua. Kalau sudah diperiksa ini berat. Maka kita berharap wa yadkhulul jannah bighairi hisab, akan masuk surga tanpa dihisab. Jadi kadang-kadang karena keimanan kita ini memang kadang-kadang turun naik ya jitua yang bagus. Jadi kadang-kadang diberitakan tentang surga itu kabita gitu. Kita kurang suka, kurang greget gitu, kurang masih angan-angan gitu, belum nampak. Nah, padahal Al-Qur'an ini sudah menjelaskan. Al-Quran itu satu berita masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini Al-Quran sudah menjelaskan. Belum terjadi, sudah diberitakan. Kalau dunia dalam berita itu terjadi dulu baru diberitakan. Kalau Cianjur itu terjadi gempa, terjadi dulu baru ada beritanya. Tapi kalau Al-Quran ini belum terjadi, sudah ada beritanya. Supaya apa? Kita waspada, kita sudah mempersiapkan diri karena sudah ada beritanya. Kalau belum ada beritanya, ya kita kan biasanya santai-santai saja. Nah seolah-olah ini karena terlalu kita santai ini, seolah-olah surga ini tidak ada beritanya. Itu hanya angan-angan saja, hanya angan-angan. Itu padahal pasti kita akan jumpai. Hanya perkara waktu saja. Dan sebenarnya waktu ini itu waktu yang paling singkat sebenarnya dibandingkan dengan waktu akhirat. Di alam kubur saja yang barusan kita dengarkan, itu alam kubur ini kita lamanya 50.000 tahun. Itu di alam kubur sampai menyongsong hari kiamat. Di hari kiamat juga 50.000 tahun. Belum nanti namanya yaumil mizan, belum nanti di titian syirat. Baru nanti ada proses
masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit gambaran, sedikit yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, kuatkan hati kita senantiasa istiqomah dalam menjaga salat kita. Mungkin dari antara bapak-bapak sepuh yang mungkin bisa memberikan tanggapan atau masukan atau mungkin yang tambahan, maka kita ada waktu mungkin sekitar 10 menit lagi. Ada nggak? Kalau ada saya aja. Semoga Pak Haji. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf saya udah hampir 3 bulan belum nongol lagi. Ya. Jadi sejak peristiwa kanjuruhan di Malang itu yang sepak bola yang menewaskan 135 orang, saya hari pertama sudah langsung turun ngurusin itu, jadi sampai sekarang masih belum selesai. Jadi saya banyak tinggal di Jakarta, rugi juga, tapi walaupun ngurusin itu ruginya apa? Jauh ke masjid. Jadi cuma hidupnya dari hari ke hari itu cuma apartemen ruang ngerapat gitu aja gitu. Tapi karena di Surabaya. Itu sekali. Berikutnya saya tadi bukan menanggapi ya. Ini mengamati, mendengarkan ceramah tadi, memang hadis tadi itu hadis yang cukup membuat kita takutan ya, menegangkan. Dalam kubur aja berapa tahun? 60.000 tahun ya. Kemudian belum lagi kita menunggu hisab ya. Belum lagi kita memasuki, kalau insya Allah masuk surga kita harus melalui pintu apa tadi? Jembatan apa? Tiang sirat. Ya. Tapi bapak-bapak, itu kan hadis yang memang membuat kita di shock terapi ya. Tetapi banyak juga hadis-hadis yang memang membuat kita optimis. Ya. Misalnya kalau kita membiasakan baca Qul 3 kali, itu sama dengan khatam Quran. Ya. Ya. Coba bayangin kalau kita tiap hari, tiap sholat baca itu, luar biasa itu. Artinya ketakutan itu nggak perlu kita alami gitu ya. Yang kemudian soal sholat tadi Ustaz Ali bilang bahwa nggak ada jaminan sholat itu diterima tidak. Tapi coba cari hadis lagi. Kalau kita sholat di masjid dijamin diterima. Ya. Walaupun kita pikiran kemana-mana. Sebab kalau kita sholat di masjid, kalau imamnya ini membaca rukun-rukunnya tertib semua. Nah ini yang sholatnya tagiwur kepada bantu, dijamin diterima. Kalau imamnya juga masih tidak fokus, dicari di satu pertama katanya. Sedangkan di satu pertama yang benar nih, kebantu. Bahkan kalau satu masjid pun tidak ada yang benar, dicari masjid yang tetangga ada yang benar juga. Jadi kalau sholat di masjid, coba cari hadis itu, pasti dijamin. Jadi artinya hadis-hadis tadi itu nggak perlu menjadi ketakutan, tetapi sebagai motivasi lah. Motivasi, betul. Begitu banyak lah fadilah-fadilah kalau kita berbuat amal saleh. Dari mulai sholat berjamaah, apalagi sholat subuh. Luar biasa, subuh sama asar, katanya hadisnya begitu. Tambah lagi kalau kita dulu sempat berbuat baik sama orang tua, menjaga perasaan tetangga. Begitu banyak setiap langkah positif dalam Islam itu selalu membuahkan pahala. Jadi tong sieun teuing. Eta mah yang diceritakan tadi bukan ke umat Muhammad, tapi ke umat Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, insya Allah kita mah ahlul jannah. Amin. Insya Allah kita akan bersama-sama terus ngariung ge. Sholawat saja, bayangkan 1 kali sholawat 10 kali Allah menaikkan derajat. Nah itu kan. Jadi lu tadi mah anggap aja lu ke Nasrani bukan. Boleh saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pisan Pak Haji. Memang betul sekali. Emang kita orang Islam itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Makanya kan al-Islamu kecuali itu betul. Itu apa namanya kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba.
Kila ma yang mana ya Rasulullah, man atwani dahlul jannah, man masih faqad abah. Jadi semua umatku itu kata Nabi pasti masuk surga. Illa man abah, kecuali yang enggan. Maka ada sahabat heran, ya Rasulullah, apa ada orang yang akan masuk surga? Waman atau dahlul jannah, barang siapa yang taat kepadaku, yang mengikuti aku, maka dia akan masuk surga. Waman asani faqad abah. Orang yang menolak mengikuti aku, maka itulah yang menolak surga katanya. Jadi ya itulah nuhun pisan Pak Haji, asal tertanggapannya. Memang kita penting benar tadi kalau kita salat berjamaah, kita berusaha memang berjamaah itu utamanya luar biasa. Jadi maksudnya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman persoalannya model hati kita ini kadang-kadang, jadi kalau misalnya kita, apalagi kalau dengan salat sendirian, nah itu kan kita tidak bisa menjamin gitu. Jadi kita tidak bisa menjamin ya. Makanya sering ada syair-syair eling umat, itu sering kita dengar di kampung-kampung muslim wal muslimah, hayo urang sholat berjamaah subuh estu kewajiban urang ker di dunia. Jadi terus ada ujungnya itu disebutnya sholat sorangan jangan hiji derajatnya eta pun pami Fatihahna benar. Itu satu derajat. Jadi kalau Fatihahnya benar, kalau Fatihahnya nggak benar, satu derajat hilang gitu. Itu sering itu kalau di kampung-kampung itu di tempat saya sering sekali itu anak-anak itu ngedanomin itu gitu. Tapi ya kembali lagi kepada keimanan kita ya. Walaupun tiap hari kita dengar, tetap saja gitu masjidnya masih begitu-begitu saja. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Allah Subhanahu wa taala jamin kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan, kita nanti di azab kubur, di alam kubur, nanti di padang mahsyar, sampai titian syirat, sampai akhirnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang terbesar orang masuk surga ketika berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.